Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran PJOK. Tentunya masih bersama Bunda Safitri. Gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bunda di sini juga alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang hari ini sudah olahraga apa aja? Jangan lupa ya untuk olahraga, karena di situasi yang seperti saat ini olahraga itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Langsung saja kita bahas materi minggu ini mengenai berbagai jenis luka dan cara penanganannya. Nah, di beberapa minggu lalu waktu kita di sekolah, kita masih membahas cedera dan cara penanganannya. Kali ini kita membahas jenis luka dan cara penanganannya. Jadi, luka itu dibagi menjadi dua, perlu anak-anak ketahui ya. Itu ada luka tertutup dan luka terbuka. Nah, itu jenis dari luka ya, ada dua. Nah, apa sih yang dimaksud dengan luka tertutup itu? Jadi, yang dimaksud dengan luka tertutup adalah luka akibat benturan dengan kondisi kulit tetap utuh, namun di bawah jaringan kulit terjadi kerusakan. Nah, biasanya luka tertutup itu diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul. Kalau benda tumpul itu berarti bukan benda tajam ya. Nah, luka tertutup tersebut karena adanya benturan biasanya dapat mengakibatkan yang namanya luka memar. Nah, luka memar itu sendiri juga ada dua jenis. Yang pertama, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit. Yang kedua, luka dengan kerusakan jaringan di bawah kulit yang disertai dengan pendarahan. Lalu bagaimana sih cara penanganan luka tertutup? Yang pertama, kompres dengan es atau sesuatu yang dingin. Yang kedua, tempelkan kain dingin atau es yang dibalut dengan bagian cedera selama 20 menit. Minimal 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Ini adalah penanganan dari jenis luka memar. Nah, jenis luka yang kedua ada yang namanya luka terbuka. Luka terbuka itu ada yang tahu pengertian dari luka terbuka itu? Jadi gini, luka terbuka adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam, gesekan, ataupun benturan keras akibat kecelakaan. Jadi, jika anak-anak pernah mengalami kejadian seperti itu, yang dimaksud dengan luka terbuka. Nah, luka terbuka itu sendiri ada berbagai jenisnya. Nah, ada beberapa jenis, sekitar ada 5 jenis. Nah, yang pertama bisa disebut dengan luka lecet. Luka lecet adalah luka terbuka berupa sebagian permukaan kulit terkelupas akibat gesekan dengan benda yang keras ataupun kasar. Adapun penanganannya luka lecet, yang pertama, luka dibersihkan dengan alkohol ataupun air mengalir terlebih dahulu. Kenapa kok harus dibersihkan? Karena biasanya luka lecet itu kan luka akibat gesekan ataupun kena benda tajam. Kita kan nggak tahu kalau ternyata lukanya itu ada kotorannya, makanya kita harus bersihkan dulu dengan alkohol ataupun air mengalir. Selanjutnya, setelah dibersihkan, kita oleskan atau olesi dengan cairan antiseptik ataupun bisa disebut dengan obat merah atau betadine dan lain sebagainya. Yang ketiga, tutup luka yang lecet tersebut menggunakan plester. Ada yang tahu plester apa enggak? Kalau nggak tahu, Hansaplast. Nah, itu sama aja. Nah, itu tadi ada luka lecet. Nah, selanjutnya ada luka gigitan. Nah, luka gigitan adalah luka yang diakibatkan oleh gigitan hewan. Hewan apa saja biasanya sih? Yang sering itu kucing, anjing, ular, tikus, ataupun bisa sampai hewan kera. Nah, cara penanganan luka gigitan, kalau menurut Bunda sih langsung saja secepatnya dibawa ke dokter ataupun ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Nah, selanjutnya ada luka robek nih. Apa yang dimaksud dengan luka robek? Jadi gini, luka yang diakibatkan oleh benda tajam yang menyebabkan jaringan kulit rusak ataupun robek. Nah, penanganannya bagaimana? Luka bisa dibersihkan dengan alkohol terlebih dahulu, seperti biasa, karena takutnya ada
luka yang kotor ya. Terus selanjutnya tutup luka dengan kain steril. Yang ketiga atau yang selanjutnya, balut luka agak ketat agar dapat mengurangi keluarnya darah. Nah, itu tadi ada luka robek. Selanjutnya ada luka tusuk. Jadi luka tusuk adalah luka yang diakibatkan oleh benda runcing atau lancip. Nah, penanganannya bagaimana? Sama, bersihkan luka terlebih dahulu dengan alkohol. Yang kedua, tutup dengan kasa yang dibasahi dengan cairan steril. Yang ketiga, balut luka dengan plester atau Hansaplast yang kedap udara. Yang keempat, segera bawa ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut ya. Nah, yang terakhir ada luka bakar. Jadi apa yang dimaksud dengan luka bakar? Luka yang diakibatkan terbakarnya sebagian kecil atau juga hampir keseluruhan bagian tubuh kita. Penanganannya, nah ini luka bakar penanganannya Bunda sarankan bagi luka bakar ringan. Jadi kalau luka bakar ringan itu siram bagian luka bakar dengan air mengalir. Yang kedua, berikan obat luka bakar. Yang ketiga, tutup luka dengan kain. Yang terakhir, segera bawa ke dokter jika luka tergolong luka bakar berat. Nah, jadi jika anak-anak mengalami luka bakar berat, lebih baik langsung saja bawa ke dokter, puskesmas, ataupun rumah sakit terdekat ya. Itu tadi penjelasan dari Bunda. Bunda harap anak-anak mendapatkan ilmunya hari ini, dan jangan lupa ada juga tugas untuk anak-anak. Tugasnya seperti apa? Jadi gini, anak-anak mempraktekkan cara penanganan luka. Lukanya bisa jenis luka apapun, lalu rekam atau video kegiatan saat praktek cara penanganan luka, lalu kirim ke Bunda kelas 4. Nah, Bunda nanti juga menyertakan berbagai contoh atau salah satu contoh penanganan luka bakar ringan ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk olahraga, selalu minum air putih tentunya. Jangan lupa banyak makanan-makanan yang bergizi, dan tentunya jangan lupa berolahraga. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah keadaan ketika tangan kena luka bakar ringan dan bagaimana cara penanganannya. Kita simak bersama-sama ya. Siram dengan air mengalir. Lalu olesi luka dengan obat luka bakar. Kemudian langkah terakhir, balut luka dengan kain.